Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, barakallah. Apa kabar semuanya teman-teman sore hari ini? Insya Allah sehat semua. wabarakatuh. Sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Barakallah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah segala pujiannya milik Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, kesempatan ya, sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa, dapat kembali bertemu dalam forum rutin kita, yakni kajian fikih muamalah. Ada sabotase. Ya, kajian fikih muamalah yang insya Allah rutin ya untuk kita adakan setiap 1 minggu sekali ya. Ini dalam rangka untuk menjaga muamalah kita supaya senantiasa berada dalam koridor syariah ya, tidak menyimpang dari apa yang Allah syariatkan untuk kita, sehingga keberkahan dari muamalah kita akan kita dapatkan. Kenapa? Karena memang yang namanya berniaga ya, atau berbisnis atau bermuamalah bagi seorang muslim itu bukan hanya sekedar angka-angka laba gitu ya, tetapi juga bagaimana agar muamalah yang kita lakukan, perniagaan yang kita lakukan ini juga bisa menghantarkan kepada surga. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa para pedagang ya yang kemudian beriman kepada Allah ya, yang amanah ya, yang jujur, maka kelak akan berada di dalam surga ya, bersama dengan para nabi ya, para orang-orang yang kemudian jujur ya, dan syuhada seperti itu. Maka tentu saja pedagang muslim dalam hal ini bukan sekedar pedagang biasa gitu ya, tetapi adalah mereka yang senantiasa memperhatikan ya hukum syarak dalam setiap muamalahnya. Maka insya Allah dalam kesempatan sore hari ini ya, sebentar lagi insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Hidayat Arokani ya. Beliau adalah seorang pakar fikih muamalah ya, untuk dia berdomisili ya di wilayah Riau ya, Pekanbaru tepatnya. Dan alhamdulillah pada kali ini kita sudah sampai pada pertemuan yang kelima ya. Nah, jadi harapannya teman-teman memiliki catatan khusus ya, punya buku khusus yang memang khusus untuk mencatat tentang fikih muamalah ini teman-teman ya. Kenapa? Karena memang sebagai seorang muslim tadi ya, ketika tidak memahami tentang fikih muamalah, maka ini sangat berbahaya sekali. Bisa jadi nanti muamalah yang dilakukan ya fasad, batil dan lain sebagainya, yang ini menghalangi keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita dapat kembali belajar. Insya Allah akan dibersamai oleh pakarnya pada sore hari ini. Nah, sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Ya baik, sambil kita menunggu Ustadz masuk ya, tadi beliau sedang ada agenda sebentar, insya Allah nanti segera bergabung bersama kita ya. Terlebih dahulu Wulan ingin menyapa teman-teman semuanya ya, bagaimana semangatnya di awal bulan. Kira-kira semangatnya semakin membara atau seperti apa? Nah, yang semangatnya semakin membara, boleh dong ketik komentar takbir, Allahu Akbar di kolom komentar. Ya, jadi bulan baru, semangat baru insya Allah. Jadi yang namanya seorang pengusaha ya, seorang bisnisman gitu ya, businesswoman, wah Bu Susi semangat nih, Allahu Akbar. Yang lainnya ya alhamdulillah ya semangat
Ya, jadi memang harus senantiasa semangat. Ya, kenapa? Karena memang kita gitu ya, kita yang menentukan ini bulan ini capaian kita mau seperti apa gitu ya. Kita yang merancang lah ya, yang merancang, yang merencanakan, kemudian yang mengeksekusinya. Jadi kalau kitanya tidak semangat, kitanya tidak positive thinking ya, maka yang terjadi nanti hari demi hari berlalu, 1 bulan berlalu dan ternyata gitu ya, kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lelah, letih ya, dan kecewa. Jadi jangan sampai seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan ya diingatkan kembali kepada teman-teman yang memang betul-betul berniat ya menjalankan bisnis gitu ya. Wabil khusus pada bisnis yang saat ini kita jalani bersama ya, Turkish Propolis Ruqyah. Maka pastikan teman-teman di awal bulan ini sudah memiliki target ya. Jadi targetnya teman-teman sendiri yang menentukan. Silakan teman-teman mau punya target nih, aku bulan ini mau menjual sekian botol misalnya gitu ya. Jadi itu untuk teman-teman sendiri. Ketika teman-teman membuat target gitu ya, kemudian teman-teman bisa mencapainya, maka yang akan merasakan adalah teman-teman sendiri insya Allah ya, bersama dengan keluarga dan tentu juga banyak orang. Kenapa? Karena semakin banyak omset kita, semakin besar profit kita, maka insya Allah ya, insya Allah bulan yakin pasti juga akan semakin luas kebermanfaatan yang bisa kita berikan. Ya, kenapa? Karena itu sudah dikabarkan sih ya oleh Rasulullah SAW bahwa harta yang Allah cintai itu adalah harta yang berada di tangan orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita memegang harta untuk apa sih gitu ya? Kayaknya nggak kepikiran deh kita itu mau beli makanan seharga ratusan juta itu nggak kepikiran ya. Nginep di hotel yang bermiliar-miliar tuh kayaknya kita nggak kepikiran gitu. Nah, kalau kita dititipin harta oleh Allah gitu ya, apa sih yang kepikiran? Maka insya Allah bagi orang-orang yang beriman ya, insya Allah semua yang hadir pada ruang Zoom sore hari ini semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka bulan yakin ketika Allah titipkan harta di tangannya pasti akan digunakan untuk kemaslahatan umat ya, untuk memberikan penafkahan terbaik bagi keluarganya, pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, wakaf terbaik, infak terbaik, sedekah terbaik ya, untuk kemudian menopang dakwah seperti itu ya, sebagaimana Ibunda Khadijah ya menghabiskan hartanya untuk kemudian menopang dakwah Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabat ya, harta yang ada di tangan mereka gunakan ya untuk menopang dakwah Nabi SAW ya. Infak mereka itu luar biasa, sedekahnya luar biasa, wakafnya luar biasa. Bahkan sampai hari ini ya, wakaf para sahabat itu masih ada dan masih dimanfaatkan. Nah, jadi bisa dibayangkan aliran pahalanya. Tentu kita ingin demikian, maka insya Allah ya, teman-teman silahkan jangan takut untuk membuat target ya untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita bisnis tanpa ada target, maka bisnisnya itu tidak akan tidak akan grow gitu ya, dia akan stagnan ya, tetap begitu saja, flat, datar, atau bahkan gulung tikar. Tentu kita nggak mau ya kan bisnisnya gulung tikar gitu. Nah, maka harus ada target. Kita sendiri yang menarget gitu. Nah, terutama ini juga ada yang baru ya, kayak Ibu Asri, Masya Allah dari Kediri. Ini lagi di luar atau gimana Bu Asri? Alhamdulillah. Ini sambil nunggu anak ngaji di luar. Masya Allah, barakallah. Sambil nunggu anak ngaji, berkah insya Allah, nuntut ilmu juga anaknya ngaji ya. Ibunya pembinaan ya, Masya Allah, ngaji juga ya, kajian fikih muamalah insya Allah gitu ya. Barakallah, iya. Jadi juga ya yang baru-baru memulai bisnis ya juga semangat gitu ya, semangat untuk kemudian menetapkan target untuk dirinya sendiri ya, sebenarnya target itu untuk kita sendiri. Nah, semakin banyak kita menjual, maka insya Allah semakin banyak omset yang kita dapatkan, juga semakin banyak profit yang bisa kita dapatkan, dan tentu saja semakin banyak manfaat yang bisa kita sebarluaskan insya Allah. Nah, itu yang pertama, buat target. Jadi teman-teman silahkan dibuat targetnya ya, bulan ini teman-teman punya target berapa ya.
1 bulan itu lama loh ya, ada 30 harian gitu ya. Nah, jadi silahkan ditargetkan. Sehari closing 1 berarti sebulan 30 botol loh gitu ya. Itu bukan suatu hal yang mustahil gitu. Apalagi kita punya relasi yang banyak gitu ya, ditambah produk yang kita pasarkan kaya akan manfaat, dibutuhkan ya oleh semua kalangan, mau yang sehat atau yang sakit. Nah, itu bisa konsumsi produk kita. Mau laki-laki, mau perempuan bisa ya. Mau usia muda, usia tua, anak-anak juga bisa. Artinya target market kita sangat luas ya. Jadi kita hanya tinggal go ya pemasaran gitu ya, penawaran seperti itu. Nah, kalau punya target jelas gitu ya. Oh, aku pengen closing 30 botol. Nah, sebulan. Berarti sehari aku harus upayakan closing 1 botol. Berapa orang yang akan aku tawarkan agar kemungkinan closing itu ya bisa aku dapatkan gitu ya. Jadi kalau targetnya sehari closing 1 kan nggak mungkin nawarin hanya ke 1 orang ya. Nah, ini harus direncanakan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada perencanaan, ada target yang kemudian kita tetapkan nih di awal bulan, mumpung masih tanggal 3, jadi masih awal bulan nih ya. Nah, pastikan kita sudah punya target. Atau ada yang diinginkan ya tercapai di bulan ini ya. Misalkan apa gitu, misalkan aku pengen lah bulan ini naik naik infaknya misalnya gitu ya. Nggak apa-apa dicatat, mau naiknya berapa gitu ya. Mau naik berapa nih di bulan depan, mau naik berapa sehingga di bulan ini kita upayakan bisa closing berapa agar infak kita bisa sekian di bulan depan misalnya gitu ya. Nah, atau bulan ini aku pengen bayarin uang listrik orang tua misalnya gitu ya. Nah, ini kan nggak masalah ya pasang-pasang target seperti itu walaupun kelihatannya sederhana, tetapi ketika itu tercapai gitu ya dengan wasilah bisnis yang kita jalankan itu kebahagiaannya luar biasa ya, alhamdulillah gitu. Nah, jadi silahkan belum terlambat bagi teman-teman untuk kemudian membuat targetnya masing-masing. Mau closing berapa botol, kemudian mau mencapai apa di bulan ini gitu ya. Nah, silahkan atau sekedar kayaknya bulan ini aku pengen mencapai ini lah bisa ngajak anak-anak main di taman misalnya, traktir suami, traktir bakso misalnya. Ya, gitu. Silakan gitu ya. Intinya jangan sampai teman-teman kosong dari target gitu ya. Silakan ditargetkan apa saja dan harus yakin. Itu yang pertama ya, harus yakin bahwa sebesar apapun target yang kita buat, kita harus yakin kita sandarkan kepada Allah yang Maha Besar. Jadi kita punya Allah yang Maha Besar, maka seberapapun target yang kita buat, kita sandarkan kepada Allah yang Maha Besar. Allah Maha Oke, Allah sampai hambanya ketika kita katakan, ya Allah, saya ingin dapatkan ini, saya yakin ya Allah Engkau Maha Besar, Engkau Maha mengabulkan. Kata Allah, oke, ya, dikabulkan gitu. Jadi ya, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Nah, alhamdulillah Ustadz sudah masuk ya bersama kita. Jadi langsung saja kita serahkan host sore hari ini ya kepada Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur pada Allah SWT, hari ini Rabu tanggal 3 November 2021. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Masih semangat untuk menebarkan kebermanfaatan ya, memberikan solusi baik itu untuk kesembuhan, kesehatan dan juga insya Allah finansial kita. Oke, baik, alhamdulillah pada hari ini Ustadz Hidayat ya sebagai pemateri kita hari ini sudah masuk. Maka karena memang di Pekanbaru itu sudah agak molor lagi ya. Kemarin itu kan jam 15:15 asar, sekarang sudah hampir 15:30-an ya. Jadi memang agak mundur. Jadi untuk itu kita ya sapa dulu Hidayat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini Ustaznya
selalu kita nanti ya sharing-sharing ilmunya, terutama terkait dengan muamalah ya. Yang insya Allah setiap hari kita berjibaku dengan yang namanya interaksi ya, dengan orang lain. Tentu kita harus ikuti rambu yang sudah Allah tetapkan. Maka untuk itu ya kita sebagai tentu orang yang belum ya begitu memahami apa yang namanya fikih muamalah, apa itu muamalah, maka perlu kita ya hadirkan, kita belajar bersama tentunya yang ahlinya ya. Maka kita harus bertanya atau meminta petuah ya dari Ustadz Hidayat ya sebagai yang ahli mungkin dalam muamalah ya, dalam hukum seputar fikih muamalah. Oke, baik, karena waktu kita sudah jam 16:19 pada Ustadz Hidayat, kami persilakan. Afwan Ustadz, mau share screen gimana Ustadz? Biar saya jadikan host. Ya, silakan. Ada. Bisa tolong dibuka. Ada. Oke, baik Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Syahadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita bermuajahah pada sore ini kita ya dalam pertemuan kajian fikih muamalah maliyah, fikih yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda. Terlempar ya kayaknya. Lanjutin teman-teman kayaknya jadi. Sudah, Ustadznya. Ya, Van, Hidayah terlempar sepertinya. Nah, jadi ya ada gangguan jaringan ya. Mudah-mudahan beliau bisa gabung kembali. Oke, baik teman-teman ya. Ustadz Hidayat ini ya adalah seorang dosen ya, dosen sekaligus dai ya di Pekanbaru dan Riau. Beliau sudah ya melalang buana keliling Riau ya, bahkan di pelosok-pelosok menyampaikan dakwahnya ya. Di tengah kesibukan beliau ya, beliau menyempatkan diri untuk membersamai kita, insya Allah rutin setiap pekannya. Maka untuk itu gunakanlah ya kesempatan ini ya untuk belajar bersama beliau, karena dengan padatnya agenda beliau ya sampai terlempar insya Allah. Kenapa ya? Oke, coba saya pastikan dulu gimana kabarnya. Ya, mohon untuk bersabar menunggu ya, berdoa untuk kebaikan ya, mudah-mudahan Ustadz Hidayah segera masuk kembali. Baik, ya alhamdulillah. Baik.
Puan. Masya Allah. Gimana Ustaz, jaringan? Ya. Oke, sebentar, Ustaz. Alhamdulillah kita kembali bisa belajar. Ya. Ini nampaknya ini agak kurang peserta kali ini. Tidak tahu nih apa masalahnya. Mungkin karena Insya Allah. Mungkin ada jaringan apa? Ustaz. Berhusnuzon. Lanjut Ustaz. Kita sore ini kembali bahas tentang akad, masih bahas akad. Bahasan akad ini hal yang penting mendasar kan ya. Kalau sekarang ini kita bahas 3 poin dari akad, yakni fasakh, batil, fasad. Fasakh itu batal, pembatalan, batil itu sesuatu yang tak pernah terakadkan, fasad itu rusaknya akad. Sederhana begitu. Nah ini, fasakh tidak sama dengan batil, ya. Memfasakh akad merupakan satu hal yang boleh dalam Islam. Tapi akad batil suatu yang tidak boleh. Kalau melakukan fasakh berarti sesuatu yang dibolehkan. Tapi kalau batil jelas tidak. Nah, kadang-kala terjadi fasakh dalam akad meskipun akad tersebut sah. Jadi bisa jadi akad yang sah difasahkan. Namanya pembatalan, ya. Karena fasakh itu maknanya adalah pembatalan atau iqalah. Nah, pembatalan akad ini sebelumnya terjadi fasakh, membatalkan akad sebelum terjadi fasakh, akad tersebut berlaku dan serta menghasilkan semua implikasi. Artinya akad itu benar ada, sudah terjalin, cuma ingin difasakh atau dibatalkan. Ya, sama dengan orang perempuan, mohon maaf ya, semoga enggak ini, ketika dia melakukan ketika dia menuntut talak dari istri suaminya, maka dia disebut dia memfasahkan akad. Nah, jadi fasah itu akad itu sudah terjadi, tapi ingin dibatalkan, difasahkan. Nah, itulah disebut dengan fasah. yakni batal ya. Memfasahkan hukumnya boleh menurut sabda Nabi. Ini pertama, man aqall musliman bai'atuhu aqallallah usratuhu. Siapa saja yang membatalkan jual beli dengan muslim, maka Allah memaafkannya. Nah, jadi ini menjadi dalil dasar kebolehan dari fasakh ya. Jadi fasakh itu boleh hukumnya dalam Islam. Atau man aqala bai'an akhihi aqallallah usratuhu yaumal qiyamah. Siapa yang membatalkan jual beli dengan saudaranya, maka Allah memaafkannya di hari kiamat. Ya. Jadi siapa saja laki-laki maupun perempuan. Maka dari dua dalil ini hukum fasakh, batalkan akad, pembatalan atau iqalah hukumnya boleh. Suara saya jelas? Ustaz, suara saya jelas Ustaz Prapto? Jelas, Ustaz. Jelas, Jelas. Ustaz. Halo. Ya, jelas. Baik. Itu fasakh ya. Nah, akad fasakh itu mengikat. Ini akad fasakh itu mengikat kedua belah pihak. Ya, ini jenis-jenis fasakh yang boleh. Akad yang mengikat kedua belah pihak tidak bisa dilakukan fasakh kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalau ingin dibatalkan, ini jenis-jenisnya ya. Ada boleh fasakh itu dibatalkan, pembatalan itu boleh dilakukan. Jenis pertama itu ini, ketika akad itu mengikat kedua belah pihak, tidak bisa dilakukan fasakh kecuali kesepakatan. Artinya kalau mau dibatalkan, meski kesepakatan kedua belah pihak. Selama tidak terjadi sesuatu terhadap akad itu yang bisa menanggalkan sifat yang mengikat dalam hak salah satu pihak. Contohnya jual beli.
Misalkan jual beli, seorang sudah memesan sesuatu. Ketika sesuatu yang dia pesan, yang sebelumnya dia punya, karena dia butuh mau beli, ya mau butuh barang tersebut, misalkan apa ya, minyak. Dia perlu minyak, tapi minyaknya itu sudah dia beli, cuma entah di mana diletakkan. Nah, dia pesan. Ketika dia beli minyak tersebut, ternyata pas sedang memesan, sudah dipesan, sudah sepakat. Ternyata ketemu minyak yang tadi hilang itu. Nah, ketika ketemu, maka kan tak perlu lagi dia minyaknya. Karena dia perlu, makanya mau dia beli. Ketika sudah dapat, tentu kan tak perlu lagi minyak yang sudah dibeli. Nah, bolehkah dibatalkan? Nah, boleh dengan catatan mesti ada kesepakatan. Ya, tak boleh si pemesan itu membatalkan. Aku tak jadilah beli. Kenapa? Karena minyak yang ku mau itu sudah ada. Tak boleh. Karena dia mengikat kedua belah pihak. Sama juga akad ijarah. Akad ijarah juga begitu. Kalau mau dibatalkan, meski harus sepakat kedua belah pihak. Misalkan mempekerjakan orang selama setahun. Tiba-tiba 3 bulan jalan, masuk jalan keempat, bulan keempat, mau dibatalkan, mau diberhentikan, boleh. Tapi harus sepakat dulu. Selama tidak menanggalkan sifat yang mengikat dalam hak salah satu pihak. Artinya kalau yang ajir diajak bekerja tadi menuntut upahnya setahun, maka ya si yang majikan yang mengajak kerja, dia harus memberikan. Nah, itu ya. Kalau dia tidak setuju, orang yang diajak kerja ini tidak setuju kalau diberhentikan, karena sudah bersepakat sebelumnya setahun, maka ya harus menunggu, mau tidak mau menunggu setahun waktunya berlalu, baru boleh dibatalkan. Sama juga berdamai, ya. Sulhu, perdamaian. Ini juga mengikat kedua belah pihak. Karena ya bagaimana mungkin terjadi perdamaian, cuma sepihak saja yang mau damai, sementara pihak lain tidak. Nah, ini jenis akad fasakh yang boleh difasahkan, dibatalkan. Ya, boleh dibatalkan, tapi mengikat kedua belah pihak. Ini jenis pertama. Jenis kedua, akad fasakh itu sesuatu akad boleh dibatalkan atau difasakh. Akad tersebut tidak mengikat kedua belah pihak. Maka boleh masing pihak. Nah, kalau jenis ini boleh. Kalau jenis yang pertama mesti sepakat kedua belah pihak. Kalau jenis kedua boleh selama eksistensi dari akad itu yang terkait tidak berkurang, tidak mengurangi. Contoh sirkah gitu. Sirkah ini kan misalkan ada 3 orang mau mitra kerjasama ya. Dalam sirkah itu bersepakat dia sirkahnya selama setahun. Ternyata ada 1 dari 3 ini baru jalan 2 bulan dia udah mau berhenti. Saya tidak mau lanjut lah, boleh. Tapi eksistensi dari akad itu tidak boleh berkurang, tetap jalan. Dia boleh berhenti, tidak lanjut, tapi modalnya tidak boleh dia tarik. Nah, itu maksudnya. Sama dengan wakalah, mewakilkan. Boleh dibatalkan. Hari ini misalkan minta tolong sama orang. Tolong ya, bantu saya urus ini. Oke, katanya. Ternyata setelah ditolong baru berjalan, ya mohon maaf ya tak jadi ya, saya aja yang ngurusnya. Ini boleh. Karena dia akad, jenis akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Beda jenis pertama tadi. Kalau mau dibatalkan mesti harus izin dari keduanya. Kalau jenis kedua ini tidak mesti izin, tapi hanya dijaga selama eksistensinya tidak terkait dengan pihak lain, itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, yang ketiga, akad itu boleh dipasah karena akad tersebut mengikat satu pihak saja. Dan akad tersebut dipasahkan dengan kehendak yang tidak mengikat. Ya, kehendak dari orang yang tidak mengikat. Contohnya apa? Rahan, gadai.
kita menggadaikan sesuatu sama orang. Kita butuh uang, kita gadaikan kalung emas. Berjanji sama yang tempat kita menggadaikan, nanti saya tebus 4 bulan ya. Ternyata setelah berjalan 2-3 hari, kita mau batalkan. Ya, tidak perlu menunggu sebulan. Ya, karena akadnya boleh dipasahkan oleh satu pihak saja. Ya, dan akad tersebut difasahkan dengan kehendak dari pihak yang tidak mengikat. Nah, gitu. Ini jenis-jenis akad yang boleh difasah. Ada 3 model tadi ya. Model pertama mengikat kedua pihak. Model kedua tidak mengikat kedua belah pihak selama eksistensinya terjaga. Yang ketiga mengikat satu pihak saja. Dan akad tersebut difasahkan dengan kehendak dari pihak yang tidak mengikat. Contohnya rahan atau agunan. Nah, kapan fasakh itu boleh dilakukan? Pertama, karena fasad. Fasad itu apa? Rusak. Akadnya rusak. Apa sebab rusak? Nanti ada sebab-sebab yang kita bahas. Bisa jadi karena tidak jelas. Akadnya sah, tapi ternyata tidak jelas. Tidak jelas, maka akadnya menjadi fasad. Ketika tidak jelas, tidak terpenuhi syarat, maka akad boleh difasah, dibatalkan. Kenapa batal? Karena fasad. Fasah karena khiyar. Nah, khiyar ini hak pilihan. Nanti kita bahas di bahasan tentang jual beli ya. Boleh akadnya dibatalkan karena khiyar. Contoh, kita beli pakaian. Harganya 500.000. Ya. Pakaian itu 500.000. Ternyata di tempat yang lain, kualitas sama merek, warnanya sama, harganya 300. Artinya kita ditipu. Pas melakukan transaksi jual beli, kita memiliki hak khiyar. Maka boleh kita batalkan karena adanya unsur penipuan. Makanya ini masuk sebab kedua, fasakh karena khiyar. Ya. Nah, fasakh pembatalan karena berdasarkan ikolah, karena pembatalan sendiri. Kenapa mau batal? Ya pengen batal. Ini bisa jadi jenis yang ketiga tadi. Akadnya mengikat sepihak, ya. Kenapa dibatalkan? Ya udah mau batal aja enggak jadi. Yang keempat, fasakh karena tidak terrealisasinya akad. Akad tidak terrealisasi. Contoh, akad syirkah. Dikasih misalkan syarat, saya mau memodali Anda dengan catatan modal ini hanya untuk usaha kuliner atau jual propolis. Ternyata dia jual jeruk. Nah, berarti kan tidak sesuai itu. Maka boleh dibatalkan. Nah, itu. Kenapa? Karena tidak terrealisasi akadnya. Yang terakhir, fasakh karena jatuh tempo. Atau karena tujuan akad telah terrealisir. Misalkan berakad selama setahun. Sampai setahun jatuh temponya tiba. Atau tujuannya sudah tercapai. Maka akad tersebut boleh dibatalkan. Alias difasahkan. Nah, ini 5 jenis fasakh. Sebab-sebab akad boleh difasahkan. Nah, bagaimana dengan batil? Batil itu tidak sama dengan soheh. Kebalikan dari soheh. Batil itu tidak sesuai dengan ketentuan syar'i ya. Dikatakan batil karena tidak sesuai ketentuan syariat. Nah, hakikat dari batil itu tidak ada penetapan implikasi perbuatan di dunia dan adanya sanksi di akhirat berupa dosa. Artinya, akad batil ini akad yang mengakibatkan kita mendapatkan dosa. Ketika tetap kita lanjutkan, tidak mau kita hentikan, sementara kita tahu akad itu batil, maka akad ini membuat kita mendapatkan dosa nanti di akhirat. Maka sikapnya terhadap akad batil ini hanya dihentikan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada penetapan implikasi perbuatan. Ketika kita di dunia ini adanya penetapan di akhirat berupa sanksi dari Allah. Akad batil tidak akan berpahala, tidak membebaskan tanggungan dan tidak menggugurkan kewajiban. Nah, maka kalau kita tetap lanjutkan, sama sekali tidak mendapatkan pahala. Padahal kita tahu hidup di dunia ini kita beribadah.
Salah satu motivasi kita itu mengumpulkan pahala. Maka ketika kita sudah pastikan akad itu batil, maka harus dihentikan. Karena dari akad itu ya tidak mendatangkan pahala atau tidak membebaskan tanggungan. Karena ada kebatilan, tanggungan tetap lanjut. Tidak menggugurkan kewajiban, ya. Akad batil jatuhnya sesuatu kepada kerusakan. Kenapa? Karena batil itu akad yang kosong dari syarat keabsahan disebabkan tidak terpenuhinya unsur rukun dalam akad. Nah, jadi ini poin pentingnya di sini. Perlu digarisbawahi. Kenapa akad menjadi batil? Karena rukun-rukun di dalam akad itu tidak terpenuhi. Atau syarat-syarat yang menjadi keabsahan dari akad itu tidak terpenuhi. Maka akad itu menjadi batil. Kalau akadnya batil, maka akadnya mesti dihentikan. Karena kalau masih tetap dilanjutkan, konsekuensinya Allah sudah sediakan berupa sanksi hukuman dosa bagi pelakunya yang terkait di akhirat kelak. Nah, ini batil ya. Ini contoh kasus. Ada 2 orang menyimpan uang di bank dalam kapasitas masing-masing sebagai persero pengelola modal. Jadi ada 2 orang, dia mengelola modal sebagai mudorib. Kemudian keduanya mewakilkan seseorang, coba, untuk melakukan aktivitas finansial jual beli. Coba disimak baik-baik ya. Aktivitas finansial jual beli. Keuntungan dibagi sama rata di antara keduanya. Kedua persero ini tadi. Pengelola modal ini tadi. Sirkah demikian batil karena tidak terrealisasinya akad. Kenapa tidak terrealisasi? Sebab di dalamnya tidak terjadi ijab dan qabul dengan persero badan. Ya, dia pengelola modal. Mudorib. Tapi menunjuk orang lain sebagai melakukan aktivitas finansial. Nah, maka kan di mana letak ijab qabulnya? Tidak ada. Ijab qabul, sebagaimana kita bahas sebelumnya, itu salah satu dari rukun akad. Kalau rukun akad tidak terpenuhi, maka akad itu masuk kategori batil. Karena batil itu poin pentingnya adalah kosongnya dari syarat keabsahan karena tidak terpenuhi unsur rukun. Ijab qabul salah satu rukun di dalam akad. Ketika ijab qabulnya tidak ada, maka akad tidak memenuhi unsur rukun. Kalau akad tidak memenuhi unsur rukun, maka akadnya menjadi batil. Ya, maka syirkah semacam ini masuk kategori batil. Implikasi dari kebatilan akad itu adalah ketetapan keharaman, pemanfaatan dan layak mendapat sanksi di akhirat. Oleh karena itu batil itu memiliki implikasi di dunia dan juga di akhirat. Di dunia apa? Haram mutlak keharamannya dari harta yang kita peroleh dengan cara batil dimanfaatkan di dunia. Nah, di akhirat nanti akan Allah sediakan siksaan. Ya. Siksaan. Nah, ini. Maka hati-hati ini. Ini contoh batil. Termasuk PT. PT itu kan bermasalah dari rukun ya. Maka dari itu hasil yang diperoleh dari PT itu seorang pengusaha, dia punya saham, maka saham hasil dari sahamnya itu menjadi haram. Kenapa haram? Karena rukun tidak terpenuhi. Yang mana rukun tidak terpenuhi? Yakni sisi ijab dan qabul. Ini beberapa sebab dari batil. Batil suatu mengharuskan batil apa saja yang ada dalam cakupannya, seperti syarat yang ada dalam akad tersebut. Jadi kalau batil, dia batil semuanya. Artinya kalau misalkan kayak tadi, akadnya syirkahnya 2 orang tadi batil, maka hasil yang diperoleh batil. Ketika dia mengangkat orang, batil pula. Gitu. Jika tasarruf bersifat praktis, akadnya batil, maka tasarruf itu ditolak dan kondisinya dikembalikan pada kondisi sebelum tasarruf.
yaitu batil. Akad yang batil tidak bisa menerima adanya persetujuan. Makanya kalau mau batal, batal aja. Ini contoh realnya bagi anak-anak muda sekarang lah. Ketika dia pacaran itu. Mulai hari ini kita putus. Nah, tak perlu disebut putus. Kenapa? Karena tidak pernah ada nyambung. Gitu loh. Mulai hari ini kita putus. Ya apa yang mau diputuskan? Tidak pernah nyambung. Tapi kalau orang suami istri, mulai hari ini kita cerai. Nah, itu jelas. Kenapa? Karena pernah tersambung. Gitu loh. Nah, itu akad yang di mana di dalamnya mengandung unsur batil. Ya. Maka ini bedanya batil sama fasakh. Kalau batil, akad itu tidak bisa menerima adanya persetujuan. Nah, di dalam Islam begitu juga, akad batil tidak perlu difasakh. Ingat, fasakh itu pembatalan. Sesuatu yang dibatalkan, sesuatu yang sudah pernah ada, sesuatu yang sudah sah. Sementara batil, sesuatu yang tidak pernah ada. Maka dari itu akad yang batil tidak perlu dibatalkan. Karena tidak pernah ada akadnya. Dan tidak perlu pula diajukan di pengadilan. Itu sama dengan orang cerai. Cerainya, putusnya orang pacaran, menuntut kita putus lewat pengadilan. Oh, kan lucu. Nah, begitulah. Makanya kalau orang akadnya batil itu seperti itu. Sama juga dengan ketika kita berakad membeli mendirikan PT. Ya kalau bubar aja. Maka kalau mau diperbaiki boleh kembalikan posisinya, penuhi rukun syaratnya. Karena kalau tidak, akad itu ya tidak sah. Kalau akadnya tidak sah, berarti dia tidak perlu difasakh, alias tidak perlu dibatalkan. Itu ya terkait batil. Ini poin ketiga, fasad akad. Fasad itu apa? Fasad lawan dari sahih. Batil tadi lawan juga dari sahih. Apa bedanya? Kalau batil perkara rukunnya tidak terpenuhi. Sementara fasad itu perubahan suatu dari kondisi yang baik dan keluarnya sesuatu dari keseimbangan. Ya, ada yang rusak. Akad fasad bisa jadi sah sebelumnya. Ada kalanya sah, tapi ada hal yang tidak jelas, maka akadnya jadi fasad. Ada hal yang tidak stabil, ada hal yang pincang, maka akadnya jadi rusak. Nah, begitu. Tapi kalau akad batil, sama sekali tidak pernah terjadi akad. Kalau akad fasad bisa jadi ada akadnya sah. Tapi karena tidak jelas. Contoh kayak jual beli tadi. Anda beli baju. Berapa pakaian nih? 500.000. Sudah ditawar-tawar itu. Mentok harganya 500. Ternyata Anda dirugikan, ditipu, dizolimi. Ya. Jadi kan rusak. Maka akadnya menjadi tidak sah. Ya, boleh dibatal. Nah nih, maka fasad itu apa? Kekurangan dalam akad yang menyalahi aturan syariat pada aspek cabang penyempurnaan yang menjadikannya bisa untuk difasakh. Kalau batil tadi perkara pokoknya yang tidak sempurna, keabsahannya tak terpenuhi, syarat keabsahannya tak terpenuhi, maka akadnya jadi batil. Artinya rukunnya tak terpenuhi. Karena rukun tidak terpenuhi, akadnya batil. Tapi kalau fasad, aspek cabang penyempurnaannya yang tidak terpenuhi, maka dengan fasad ini akad boleh difasakh alias dibatalkan. Maka sederhananya fasad itu yakni rusak. Ya. Nah, syarat bisa dibatalkan. Syarat fasad bisa dibatalkan. Setelah implementasian akad, objek yang diakadkan tetap pada kondisi semula. Namun bila objek sudah berubah, maka akad tidak bisa difasakh. Nah, ini selama objeknya masih kondisi semula. Ya. Seperti inilah ya. Fasahnya akad tidak mengakibatkan gugurnya hak yang diperoleh pihak lain yang berakad atas objek akad tersebut.
Contoh Anda ngutang uang, syaratnya riba. Uang tadi, ya, uang itu kalau dibatalkan, ya, misalkan uang tadi ya, kalau dibatalkan ribanya itu diperbaiki, maka uangnya menjadi halal, haknya boleh, uangnya jadi boleh. Ya, hak yang diperoleh pihak lain yang berakad atas objek akad tersebut. Nah, ini ada 3 sebabnya. Sebab akad boleh fasad alias rusak. Pertama karena tidak jelas. Kalau sesuatu itu tidak jelas, akadnya jadi rusak. Nama lainnya majhul. Istilah ketidakjelasan majhul. Misalkan seorang menjual domba yang belum ditentukan dari kumpulannya. 2 orang yang melakukan akad ijarah dengan upah yang tidak jelas. 2 orang yang atau lebih berserikat dalam syirkah tanpa dijelaskan tata cara pembagian keuntungan di antara mereka. Maka ini namanya tidak jelas. Ketidakjelasan ini akad jadi rusak. Ya. Beli domba, beli kambing, beli sapi, panitia kurban, pesan 10 ekor. Berapa seekor? 12 juta. Pesan 10. Ini duit 120, tapi tidak ditentukan sapi yang mana satu. Maka akad itu menjadi fasad. Kenapa fasad? Karena tidak jelas. Ya, ada orang ngajak orang lain bekerja. Ketika diajak bekerja, ayo kerja sama aku, ayo. Kerjanya apa? Ini. Berapa lama? Sekian. Dari jam 7 sampai jam 4. Berapa gajinya? Aman tuh, nanti saya kasih kamu gaji kok. Nah, itu akadnya jadi fasad. Kenapa fasad? Karena tidak jelas. Apa sisi ketidakjelasannya? Tidak jelasnya upah yang diterima oleh si pekerja. Ya. Nah, termasuk syirkah. Dia akadnya kerjasama, tapi tidak jelas bagi hasilnya. Maka itu jadi fasad. Yang kedua karena penipuan atau penyesatan alias gharar. Ya, ini jadi fasad juga, rusak. Gharar terbagi 2. Gharar ini jelas ya. La tastarus sama fil ma fa innahu gharar. Jangan kau jual ikan dalam air karena hukumnya gharar. Gharar terbagi 2, ada gharar pada asal pokok atau objek yang diakadkan. Yang menyebabkan batilnya akad. Nah, ini. Kalau ghararnya pada asalnya itu jadi batil dia. Kenapa? Objeknya tidak ada. Objek salah satu syarat rukun keabsahan, syarat keabsahan alias rukun dalam akad. Contohnya apa? Beli janin yang masih dalam perut induknya. Jual beli ikan yang akan didapatkan oleh penyelam dan semisalnya. Nah, gharar yang jenis ini disebut batil. Kenapa batil? Karena objeknya tidak ada. Jual janin, beli janin, ya. Anak sapi, anak kambing, tapi dalam perut induknya kambing, anak kambingnya belum ada, berarti tidak ada objek. Sementara objek itu salah satu rukun dalam akad. Maka gharar pada asal ini masuk kategori batil. Tapi gharar secara spesifikasi inilah masuk kategori fasad. Ya, contohnya seorang menjual seekor sapi dan mensyaratkan sapi itu menghasilkan susu sekian liter. Sapinya ada, tapi ada syarat yang mu'allaq. Apa mu'allaq mengikatnya? Baru kamu bakal saya kasih kalau sudah 2 liter susunya. Nah, itu jadi akadnya tidak boleh. Akad jual beli. Kamu tidak boleh menjual di bawah ini. Nah, itu jadi syaratnya jadi fasad. Akad jual belinya jadi fasad. Ya. Tapi kalau jual beli barangnya tidak ada, maka jadi gharar. Ghararnya mengantarkan pada status batil. Kenapa? Karena asal objeknya tidak ada. Ya, yang diakadkan tidak ada. Tapi kalau spesifikasi dan ukuran, ghararnya menjadikan akad itu masuk kategori fasad alias rusak. Seperti ini tadi jual beli sapi. Sapinya ada. Tapi
baru diserahkan dengan syarat kalau sudah 2 liter. Nah, itu berarti jadi fasad ya. Sebab ketiga karena ikroh, paksaan. Misalkan seorang memaksa orang lain dengan mengancamnya akan dibunuh. Ya. Dia akan dibunuh, bukan dibubuh nih. Dibunuh. Dipenjara atau dipukul. Ya, dengan dibunuh, dipenjara, dipukul. Nah, itu diancam agar orang itu menjual sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Dan akhirnya orang itu menjual sesuatu yang dia miliki. Kenapa dijual? Karena takut dibunuh. Kenapa dijual? Karena takut dipenjara. Kenapa dijual? Karena takut dipukul. Nah, karena ketakutan itu melahirkan adanya ikroh, paksaan. Karena paksaan inilah membuat akad menjadi fasad. Jadi jelas ya ada 3 sebab kenapa akad jadi rusak alias fasad. Pertama karena majhul, ketidakjelasan. Yang kedua karena gharar, penyesatan, penipuan. Tapi tidak semua gharar. Gharar ada 2. Gharar secara spesifikasi dan ukuran. Tapi kalau gharar secara asal, usul, maka itu tidak fasad, melainkan batil. Contoh jual anak sapi masih dalam perut induknya. Itu batil. Kalau masih tetap dilanjutkan, meski nanti sapinya dikasih, anak sapi itu dikasih karena udah lahir, maka itu masuk kategori jual beli batil. Maka anak sapi itu haram dimiliki, di akhirat mendapatkan dosa. Nah, yang ketiga karena ikroh, paksaan. Hanya saja ada paksaan itu yang dibolehkan. Nah, ini ingat nih. Kalau ini jenis paksaannya, maka paksaan itu dibolehkan. Apa itu? Jika orang yang dipaksa mengizinkan, menyetujui, maka akad tersebut menjadi sah. Contoh kayak tadi. Seorang mau menjual HP-nya karena takut mau dibunuh. Diancam mau dipukul. Karena takut ancaman tadi dia jual. Setelah dia jual, nah maka muncul ada rasa ridhonya. Maka akad yang tadi fasad menjadi sah. Nah, coba Anda perhatikan ya. Coba kita simak. Di sini kan beda jelas itu fasad dengan batil. Kalau fasad yang tadinya tidak sah bisa jadi sah. Atau yang tadinya sah bisa jadi tidak sah. Ya. Ini contoh yang tadinya tidak sah menjadi sah. Kenapa tadinya tidak sah? Karena ada paksaan. Ternyata setelah dijual muncul keriduan. Dia setuju. Baguslah saya jual. Ini dia beli 2 juta. Kemarin aku keliling 1.500.000. Tidak ketemu saya. Tidak ada yang mau 1.500.000. Ini dibayarnya 2 juta. Muncul kerelaan. Maka akad yang tadinya rusak jadi jadi sah. Nah, contoh ini juga paksaan terhadap perkara yang bersifat wajib. Maka akadnya menjadi sah. Misalkan pihak berakad, seorang debitur dan qadhi memaksanya menjual sebagian miliknya untuk menutupi hutangnya, maka akad tersebut menjadi sah. Ya, membayar hutang itu wajib. Nah, ketika qadhi memaksanya, ingat nih qadhi ya memaksa, hakim dibawa ke pengadilan. Karena wan prestasi bawa ke pengadilan, maka ketika dibawa ke pengadilan diputuskan yang berhutang wajib membayarnya. Maka qadhi menetapkan dan memaksa si debitur untuk menjual sebagian miliknya sehingga dia bisa menutupi hutangnya. Maka akad paksaan seperti ini menjadi sah. Kenapa? Karena paksaan terhadap perkara yang bersifat wajib. Ya, tapi kalau tanpa ada unsur perintah wajib, sekarang dipaksa oleh debt collector, bukan qadhi yang memaksa, itu dari sisi sitaan itu, penyitaan, maka itu menjadi fasad, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ya ada paksaan. Boleh ada yang memaksa, ya paksaan itu karena melaksanakan kewajiban. Membayar hutang wajib.
Kalaupun wajib bayar hutang, siapa yang memaksa? Yang memaksa mesti qadi hakim. Tapi kalau lembaga keuangan yang memaksa, maka tidak terpenuhi ya unsur syarat kebolehan dalam memaksa. Sehingga paksaan itu menjadi tidak boleh. Tapi kalau qadi yang memaksa, paksaan itu dalam perkara yang bersifat wajib, maka akad tersebut tetap menjadi sah. Baik, ini ya ada 3 poin ya yang kita bahas. Pertama ada namanya fasakh. Fasakh itu pembatalan akad. Yang kedua ada namanya batil, sesuatu yang tidak pernah terakad karena disebabkan syarat keabsahan tidak terpenuhi, yakni unsur rukunnya tidak terpenuhi salah satunya atau semuanya. Yang ketiga fasad alias rusak. Rusak ini bisa jadi akadnya sah, tapi ada hal yang pincang, tidak stabil, maka akad menjadi tidak sah. Atau sebaliknya, akadnya awalnya tidak sah, maka fasad dia. Ya, maka dalam hal ini disebut fasad. Jadi fasah, batil dan fasad. Apa perlunya kita memahami ini? Fasah, batil, fasad. Ada hal yang boleh kita batalkan, ada hal yang tidak boleh kita batalkan. Ada akad transaksi yang boleh kita lanjutkan dengan memperbaikinya. Ada akad transaksi yang mutlak tidak boleh kita perbaiki kecuali menghentikannya. Nah, ketika batil. Kalau fasad boleh dilanjutkan, tinggal yang rusak diperbaiki. Kalau fasah penuhi 5 syarat tadi. Kalau 5 ketentuan sebab ini terpenuhi, karena rusak, karena khiyar, karena iqalah, tidak terrealisasinya akad, karena sudah jatuh tempo, maka 5 sebab ini membuat akad itu menjadi boleh untuk dibatalkan. Baik, saya kira begitu. Ini sekedar pengantar. Alhamdulillah jam 17:00 pas ya. Nah, saya kira kembalikan kepada Ustaz Suprapto. Jika ada yang mau sharing, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah atas ilmu baru ya. Ada namanya fasad, fasak, dan batil. Jadi ada 3 istilah yang harus kita pahami dalam muamalah atau jual beli kita. Oke, Masya Allah, ini ada ya orang-orang yang rutin ya mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan rezekinya barokah karena kita selalu memperbaiki ya ilmu-ilmu kita, terutama terkait dengan muamalah yang akan kita jalankan. Masya Allah, ini Kak Mawar ya selalu hadir, selalu aktif ya bertanya. Silakan Kak Mawar, langsung kepada Ustaz Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya, ini ilmu jantungan ya. Tentang fasad, batil, fasakh ini ya. Jadi saya ada yang mau saya tanyakan, ini terkait dengan komunitas kami lah gitu ya Ustaz. Karena saya khawatir juga gitu, khawatir nanti ada kefasahan, ada kefasatan misalnya kan seperti itu. Jadi gini, sebenarnya kan kami mencintai komunitas kami. Dengan adanya komunitas ini, Masya Allah ya, memang segala sesuatu yang tersistem itu jauh lebih baik ketimbang yang tidak tersistem gitu ya Ustaz ya. Dengan adanya komunitas ini kan geraknya terstruktur, tersistem gitu ya, lebih jelas. Hanya saja ada yang ingin saya tanyakan, apakah hal yang seperti ini termasuk sah gitu ya, sahih atau fasad atau batil, atau sebenarnya ya nggak ada masalah ya, sahih gitu Ustaz. Jadi misalnya begini, kan tadi memang ketika sesuatu itu tidak memenuhi rukun atau tidak memenuhi syarat, itu dia jatuhnya nanti ke batil kalau tidak memenuhi rukun atau syarat. Nah, di mana di syarat itu ada salah satu poin dia harus ridho gitu ya Ustaz. Jadi harus ridho. Nah, sedangkan misalnya kayak kami ini kan jual beli nih, dan kami ini memang jual belinya putus. Jadi ridho sama ridho. Tapi kan kami juga ada di dalam komunitas gitu. Yang mana di dalam komunitas ini orangnya banyak gitu ya. Jadi akan adalah aturan-aturan yang mungkin tidak diridhoi oleh 100% orang gitu ya. Bisa jadi. Tapi kan ada ponder gitu ya. Ada ponder lah yang akan memutuskan bagaimana kebijakannya. Lantas itu bagaimana ya Ustadz? Apa tidak akhirnya nanti jadinya gimana gitu. Contoh kasus misalnya seperti ini. Misalnya ya, misalnya seseorang itu bisa dapat
harga distributor kita bilang misalnya dengan beli 50 botol itu kan sebenarnya sah-sah aja sesuai dengan syarat jual beli putus pun sah-sah aja gitu ya. Seseorang itu bisa beli harga sekian kalau belanja sekian botol misalnya itu sah ya secara akad jual beli putus itu bisa. Tapi ketika misalnya mau dinaikkan nih syaratnya gitu ya, nggak cuma beli 50 botol gitu ya, tapi juga dengan syarat misalnya selain dia tadi udah beli 50 botol dalam 1 bulan, dia juga harus punya stok 50 gitu. Misalnya yang 50 botol yang dia udah beli itu udah habis. Nah, sampai akhir bulan itu dia tetap punya stok 50 juga, barulah dia bisa dapat hasil seperti itu gitu ya. Nah kalau bicara tadi jual beli putus itu kan sebenarnya kalau cuma 2 orang selesai, aku nggak ridho, nggak mau aku gitu ya, selesai nggak jadi kita beli di situ gitu ya. Kalau itu bicaranya cuma jual beli 2 orang, tapi ini kita kan komunitas. Kalau misalnya kita sebagai pembeli, ya aku nggak mau lah, kayaknya kok makin sulit ininya gitu ya, nggak mau, aku mau pindah ke yang lain. Tapi kita juga ada di komunitas, yang itu kan kita nggak bisa pindah asal pindah gitu. Kenapa? Ya sebenarnya boleh-boleh aja secara hukum syarat, tapi kan ada bahasanya itu yakinlah gitu. Ketika kita pindah maka kita tidak akan grow gitu ya, bahasanya kita tidak akan tumbuh karena kita seolah-olah seperti tidak memahami adat-adat terhadap guru kita. Guru kita dulu itu si ini loh yang ngajari kita gitu ya. Misalnya ada nih orang lain yang mau gitu kan, kita bisa aja pindah ke dia mau cuman kita beli 50 pun dengan harga seperti itu. Nah jadi saya kadang itu ada kayak mana ya, mengkaitkan antara jual beli putus ini tapi dengan taat juga pada komunitas itu sama-sama ridho gitu, yang orangnya itu banyak. Itu kira-kira solusinya seperti apa ya Ustadz biar tidak ada yang batil seperti itu Ustadz. Nah, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syarat dalam akad itu ada 2. Tadi saya coba share slide-nya. Itu ada syarat syar'i, ada syarat ja'li ya. Ada syarat syar'i, ada syarat ja'li. Nah, apa bedanya syar'i sama ja'li? Kalau syarat syar'i, syarat yang ini ditetapkan oleh syariat. Maka syarat syar'i itu mutlak. Misalkan orang misalkan harus mensyaratkan orangnya harus balik berakal. Itu syarat syar'i itu. Dia harus balik berakal. Ketika tidak balik, maka dia tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, tapi ada syarat syar'i, syarat ja'li. Kalau syarat ja'li itu syarat yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam berakad. Bolehkah syarat-syarat seperti itu dibuat oleh yang berakad? Jawabannya boleh. Selama tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat, maka mi'ata syartin fa batil. Meski ada 100 syarat, maka hukumnya batil. Ya, kenapa? Karena melanggar syariat. Contoh, disyaratkan kamu beli ini harga sekian, mesti jual sekian. Nah, itu melanggar syariat. Gitu loh. Kamu beli ini jual harus segini. Kalau kamu jual di bawah ini, maka kamu akan dikeluarkan. Ketika kita berakad, itu sudah melanggar syariat, syarat syariat. Melanggar, maka akadnya jadi batil. Sikap kita cuma satu, berhenti dari transaksi itu. Ya. Tapi kalau disyaratkan, misalkan kamu belanja ke sini, besok kalau kamu belanja ke sini, cobalah belanja sini, terus belanja bimbing. Nah, ya boleh aja. Ya, dikasih bimbingan. Kalau di komunitas kita ini ada bimbingan. Maka yang syarat seperti itu dibolehkan karena tidak melanggar syariat. Gitu loh. Tapi kalau melanggar syariat seperti tadi, syarat ja'linya itu enggak boleh. Misalkan kamu bekerja di sini harus buka aurat, sementara dia muslimah tak boleh pakai kerudung. Meski syarat ja'li itu boleh karena melanggar syariat, 100 syarat pun hukumnya tetap batil. Begitu, Kak Mawar.
Jadi tinggal dipilah. Ini perlu kita kaji terus. Apakah masuk kategori yang dilanggar oleh syariat dalam propolis ini atau tidak? Kalau iya berarti batil. Tapi kalau tidak, syarat yang ja'li dibolehkan. Gitu. Karena itu kan tidak melanggar syariat misalkan, maka ja'linya boleh. Kalau syarat syar'i itu syarat yang sudah detail, ditetapkan syariat. Misalkan tidak boleh ada riba di dalamnya. Maka ketika mensyaratkan ada riba, maka akadnya batil, tidak sah. Kenapa? Karena melanggar syarat-syarat di dalam Islam, akad di dalam Islam. Tidak boleh ada unsur gharar, ternyata ada gharar. Mensyaratkan ada gharar tidak jelas, penipuan, maka akadnya menjadi tidak sah. Kenapa? Karena ada syarat. Kamu saya kasih hutang dengan catatan harus jadi anggota. Berarti itu melanggar syariat. Nah, gitu. Maka akadnya harus dihentikan. Gitu. Ya, itu syarat-syarat ja'li dan syarat-syarat. Makanya ya itu tadi, kalau dibilang misalkan tengok syaratnya masuk kategori yang mana nih? Ja'li atau syar'i? Kalau dibuat oleh komunitas berarti syarat ja'li. Syarat ja'linya yang mana? Apa bentuknya? Melanggar syariat atau tidak? Kalau ia melanggar syariat, maka harus kalau mau tetap dilanjutkan, harus diperbaiki syaratnya. Sama yang kayak kemarin itu ya. Kamu kalau mau berhenti, harus nunggu sebulan dulu. Baru boleh masuk. Kenapa harus nunggu sebulan? Kamu belanja di sini tak boleh tempat yang lain. Ya orang belanja terserah dia. Kan begitu. Walaupun di komunitas itu apa yang diatur? Kan harus jelas. Dan harus sesuai syariat. Karena kaitannya dengan syarat-syarat gitu, Pak. Kira-kira gitu, Mbak Mawar. Itu ada yang mau. Tadi kan batil ya Ustadz. Misalnya boleh beli, misalnya tadi boleh dapat harga 100.000 kalau kamu jual 500 itu batil tadi ya Ustadz. Kalau misalnya kalau tadi kan boleh beli per botol 100.000, kalau beli 50 botol itu kan sebenarnya sah karena dia jelas ya harga 100.000 per botol kalau beli 50. Tapi Itu kalau ada namanya syarat ja'li. Nah, maksudnya gini Ustaz, kalau dia tidak gini mana? Kan kalau tadi menurut saya ya dari contoh yang Ustadz bilang tadi yang batil itu kan kamu boleh beli harga 100.000 harga distributor misalnya kalau kamu jual 50 botol itu ya bahasanya tadi kan tidak boleh kalau dia harus jual 50 baru bisa. Kenapa? Menurut saya itu batilnya berarti karena nggak jelas ya dia bisa menjual begitunya. Lantas di situ mungkin ya Ustadz letak batilnya. Lantas kalau begini itu termasuk batil nggak Ustadz? Kalau misalnya gini, iya boleh beli harga per botol misalnya 100.000. Kalau kamu itu beli 1 bulan itu misalnya 50 botol plus punya stok 30 botol gitu misalnya. Jadi udah pertama udah beli 50 botol, tapi sampai akhir bulan itu kamu tetap punya stok 30 botol. Berarti kan di sini andai saja dia udah laku 50 dia harus beli lagi di akhir. Andai saja dia nggak ada laku berarti di akhir nggak perlu beli gitu. Itu kayak mana Ustadz? Itu apakah termasuk sesuatu yang sudah jelas gitu Ustadz atau sebenarnya itu masih ada yang goror di situ, masih ada yang belum jelas karena kan nggak jelas gitu ya akhirnya berapa gitu Ustadz. Artinya itu nanti melanggar unsur ridho ya, antarodin itu masalahnya. Ya kan belum tentu kan, tapi kalau misalkan kalau kamu beli 1 harganya 250, kalau kamu beli 2, 3 dapat harga 600. Satu harganya 250. Tapi kalau kamu beli 3 dapat 600. Maka mensyaratkan seperti itu boleh. Tapi kalau kamu beli ini harga sekian, dapat harga sekian, ketika kamu belanja sekian dan kamu harus stok sekian pula, itu enggak boleh. Itu mu'alaq itu.
Akadnya jadi tidak sah. Jadi syaratnya itu melanggar syarat syar'i. Gitu. Sama kayak gini, kamu boleh beli ini dengan catatan kamu belanja ini dulu. Nah, kamu boleh belanja misalkan kipas angin ini harganya dikasih diskon jadi 100.000. Tapi dengan syarat, dengan catatan kamu harus belanja beli blender dulu, harganya 300. Dibelinya blender, maka dapatlah beli kipas angin harga 100. Seharusnya kipas angin itu harganya 250. Karena sudah beli blender, dapatlah beli harga kipas angin. Itu jadi syarat yang mengubah melanggar syariat. Kenapa? Karena itu bermu'alak. Sama kayak tadi, harus beli ini. Itu kan jadi mu'alak, menghilangkan unsur ridho. Ya? Nah, di situ. Tapi kalau yang pertama tadi dicontohkan, kamu beli satu harga 250, kalau kamu beli 3 harganya 600, maka yang seperti itu boleh, itu namanya diskon. Syarat yang seperti itu tidak melanggar syariat, namanya syarat ja'li. Itu, Kak Mawar. Paham, Ti? Ya, Ustaz, alhamdulillah. Ya berarti nggak boleh Ustaz kalau ada gitu-gitu. Karena saya jujur memang sempat ini, kok kayak gitu gitu. Alhamdulillah tergambar Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, wow. Oke. Wow. Oke, baik Ustadz. Mungkin seperti ini Ustadz. Sebenarnya jual beli kita memang tidak bersyarat sebenarnya. Misal kalau beli satu kan 250, beli 3 dapat diskon 120, jadi 630. Dan itu ada option, ada pilihan. Boleh menjadi mitra, boleh tidak. Ketika dia menjadi mitra, tentu kan ada aturan-aturan yang disepakati. Misal distributor itu kan bukan syarat istilahnya. Ya seperti kita membeli tempat grosir Ustaz, semakin banyak kita beli kan harganya semakin murah. Ya jadi kan standar komunitas itu kan untuk mendapatkan harga 100.000 umpamanya satu botolnya, berarti harus belanja 50 botol. Ya. Dan kenapa kita itu harus menjaga stok itu kan sebenarnya ilmu bisnis lah. Agar apa? Umpamanya kita distributor, ya. Kita kan punya mitra di bawahnya. Sementara mitra kita nanti ketika belanja, sementara stok kita nggak ada, kan ini yang akan apa? Yang kita akan hindari ketika kita menjual tidak ada stok. Makanya perlu ilmu bisnis kita harus menyetok barang agar nanti orang yang belanja ke kita memang ada stok kita Ustaz. Gitu sebenarnya Ustaz. Bukan syarat harus belanja sekian, itu bukan paksa. Istilahnya dalam ilmu bisnis kita memang harus pro ya apa namanya ilmunya seperti itu. Kita harus punya stok agar mitra kita di bawah ketika belanja memang stoknya ada sama kita Ustaz. Nah, ini kenapa founder seperti itu agar kita terhindar ketika kita menjual sementara stok kita nggak ada. Itu seperti itu sebenarnya. Sebetulnya pertama ilmu bisnis itu boleh-boleh saja dipakai, tapi harus diparingi dengan fikih bisnis. Itu metrik yang kemarin materi awal itu saya kira ada ya, yang kita udah sampaikan sebelumnya. Kalau ilmu bisnis harus diiringi dengan fikih bisnis, sehingga kalau dikuasai keduanya, maka bisnisnya untung dan barokah. Tapi kalau ilmu bisnis saja tidak dibarengi dengan fikih bisnis, maka bisnisnya untung jauh dari barokah. Nah, begitu. Ya. Nah, tapi itulah ketentuannya, bukan tidak boleh ngikuti ilmu bisnis kayak gini. Ini kan? Ini masih ingat ya, saya sudah jelaskan sebelumnya. Kalau paham fikih bisnis, paham ilmu bisnis, maka bisnisnya halal dan untung. Kalau tidak paham fikih bisnis dan ilmu bisnis, haram dan rugi. Hanya paham fikihnya saja, ilmunya tidak paham, bisnisnya halal tapi rugi karena tidak ngerti ilmu dagang.
Yang pertanyaan Ustadz Suprapto tadi di sini pembahasan penjelasan Ustadz Suprapto. Ilmu bisnisnya ya tidak paham fikih, maka bisa jadi haram bisnisnya walaupun dia untung. Artinya tidak salah kita menguasai ilmu bisnis, tapi harus diselaraskan dengan fikih bisnis. Sehingga dengan kesesuaian antara fikih dengan ilmu, bisnisnya untung dan halal. Begitu. Yang kedua terkait dengan syarat tadi, tidak masalah syarat itu dibuat. Selama syarat ja'li. Selama syarat ja'li itu tidak melanggar syariat. Saya tidak tahu ya fakta sebenarnya seperti apa. Tapi kalau penjelasan Mbak Mawar tadi harus begini, harus belanja begini, ya kalau dia beli satu dapat diskon tadi itu memang boleh. Sama kayak kita belanja di swalayan. Saya sering juga itu beli tisu untuk anak bayi saya. Itu beli satu diskon dapat dua. Nah itu kan diskon. Untuk dapat dua gimana? Beli satu ini, produk ini. Saya pun memilih ada opsi yang lain. Maka ya karena saya memilih itu boleh. Itu syarat yang boleh. Diskon namanya. Ya kan? Nah, maka itu syarat ja'li yang tidak melanggar syariat. Tapi kalau syarat ja'li sudah dikasih diskon, kamu harus stok barang. Nah, ini berarti ini jadi mu'alaq di sini masalahnya. Maka harus diubah. Oh, untuk menghindari ada kita belanja berjualan harus punya stok. Mungkin ada strategi lain yang kawan-kawan mengerti ya, tahu dan paham ilmu bisnisnya, gimana caranya. Atau bisa jadi stokisnya harus belanja banyak gitu. Karena dia tahu ya udah belanja banyak aja, standby ready stock di stokisnya. Ketika upland, downland lah, atau istilahkan kalau orang multi level itu kan downland ya. Kalau di sini kan tidak ada downland ya. Nah, kalau downlandnya butuh sewaktu-waktu buka 24 jam. Silakan belanja. Itu kan lebih ini menghindari adanya mu'alaq tadi. Mohon maaf ya kalau saya pakai istilahnya upland downland. Nah, misalkan Mitra, Mbak Mawar, misalkan di mana? Tinggalnya di mana, Mbak? Medan. Saya Di Medan. Mbak Mawar di Medan. Mbak Ulan, saya mau jadi buka stokis di sini, ngedrop barang untuk menjaga permintaan konsumen sehingga orang yang belanja di bawah saya tidak terputus. Ya monggo aja, berarti kan antarodin, tidak karena syarat tadi. Yep. Nah, begitu Harun. Artinya gini Ustaz, tidak dilarang menguasai ilmu bisnis. Tapi harus diselaraskan dengan fikih bisnis. Saya yakin kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua yang bergabung di sini, sahabat-sahabat semua, yuk tajir, itu sudah memahami ada banyak materi tentang ilmu bisnis. Ya, mungkin dengan kajian sharing di sore ini, itu bisa menambah maklumat tentang mengenal fikih bisnisnya. Dengan menguasai dua hal tadi, nah bisnisnya jadi halal dan untung. Begitu. Benar-benar jadi tajir dia. Insyaallah. Itu Ustaz. Ya, Ini ada di chat ini. Di sekolah tempat mengajar disyaratkan kontrak kerja harus mengajar minimal 1 tahun. Jika keluar sebelum masa tahun itu, maka gajinya selama 3 bulan harus dikembalikan utuh. Wah, ini tidak benar ini. Orang bekerja akadnya 3 hal. Jadi kan mengurangi esensi. Tenaga orang tak digaji itu. Tenaga orang habis terbuang gitu aja. Tapi kalau ditahan ijazahnya, ya, Anda tidak boleh ambil sebelum berakhir masa kontrak, boleh. Kalau gajinya dikembalikan, ditahan, harus dibalikkan gaji. Ini kan melanggar hak eksistensi dari akad.
Akad ijaroh itu orang kerja itu akadnya tujuannya motifnya mencari profit, untung, dan syariat membolehkan. Sama kayak bisnis nih, orang kan cari profit. Ketika profitnya diatur-atur, berarti kan melanggar eksistensi akad. Kamu boleh kerja sama saya selama setahun. Kalau kamu berhenti sebelum setahun, kamu harus balikkan gajimu dari awal. Jadi tenaga dia selama ini gimana? Itu enggak boleh juga. Padahal tadi kalau kita bicara fasakh, itu kan fasakh yang mengikat kedua belah pihak. Ya kan? Enggak boleh sembarangan itu. Oke, dia ternyata bekerja udah 6 bulan, masuk bulan ke-7 berhenti. Karena berhenti belum setahun, maka 6 bulan gaji yang sudah dia terima harus dia balikkan. Tenaga dia selama 6 bulan diapakan? Enak aja itu majikan yang mengajak kerja. Itu melanggar syariat itu syaratnya. Syarat jali yang melanggar syariat. Maka itu tidak boleh. Gaji dia dia diberhenti misalkan disanksi. Kamu tidak boleh keluar dulu sebelum ada penggantinya. Nah, itu boleh lah. Karena tidak sembarangan loh mau mencari pengganti nih. Kamu seenak aja berhenti-berhenti. Itu boleh lah. Itu syarat jali yang tak melanggar syariat. Tapi kalau tadi 6 bulan orang tuh pagi pergi pulang sore, pagi pulang sore, apalagi sekolahnya IT. 6 bulan mau diapakan dia? Hak dia udah diambil, manfaat dia tak dapat. Kenapa? Karena berhenti belum waktunya. Waduh, itu zalim itu. Mengembalikan 3 bulan. Wah, coba. Atau dulu saya pernah juga berakad, makanya saya berhenti. Saya dulu pernah melamar di salah satu sekolah IT di Pekanbaru. Selama kontrak tidak boleh berhenti. Bla 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 dengan syarat akan dikenakan sanksi. Pertama syaratnya itu kalau berhenti sebelum waktunya jatuh tempo, maka harus mengembalikan semua gaji plus fasilitas yang didapat selama ini. Wah, enak kali. Saya bilang ini syarat tidak sah nih, fasad. Maka saya berhenti, tidak saya tanda tangani. Nah, ada-ada aja itu. Makanya ini kan gaya kapitalis ini kayak gitu. Seakan-akan pekerja butuh dia. Padahal kalau orang tak ada mau ngajar, tidak buka juga yang sekolah tuh. Tutup itu sekolah. Ini seakan-akan karena dia membuka lapangan pekerjaan, dia semaunya. Apakah ketika kita membayar hutang melalui transfer dan adanya biaya transfer termasuk riba, Ustadz? 2 hal yang beda tuh, Bu. Bu Ida. Ibu transfer, akad ibu dengan pihak pelayanan jasa. Dalam hal ini finance, yakni perbankan. Administrasi. Hutang itu akad dengan pihak si kreditur. Maka ini 2 hal yang beda. Oh, saya tidak mau itu. Ya, Ibu antarlah sendiri ke rumahnya. Motor kok tak ada, jalan kaki. Naik Gojek pun berbayar juga. Baguslah transfer. Itu 2 hal yang beda. Ya. Jadi Bu Ida, apakah ketika membayar hutang melalui transfer ada biaya transfer? Biaya transfer itu bukan berarti tidak boleh ya. Sama kita menggadaikan sesuatu, kita berhutang itu, tapi ada agunan. Nah, ketika ada agunan, ada biaya administrasi. Administrasi ini administrasi apa? Misalkan mintanya duit materai, kita tidak punya materai, itu boleh. Nah, tapi biaya administrasinya kalau besarnya 1 juta, administrasinya 25.000. Kalau 2 juta, administrasi 30, itu jadi riba. Ini bukan berarti administrasi itu semua tidak boleh. Yang wajar tadi boleh. Wong kita mau berakad harus pakai materai. Materai itu kita yang harus sediakan. Pas kita berakad tak ada materai, orang tuh menyediakan materai, tambah biaya materai, Bu. Wah, ini riba. Itu enggak riba. Memang harus beli.
Tapi kalau dibedakan, nah itu baru riba. Berarti ada tambahan dari pokok. Oh, karena jasanya mengurus. Kayak wakalah bil ujrohnya dalam akad misalkan talangan. Kan ngutang itu. Kita ngutang duit, dapat porsi haji itu. Kayak dulu kan ada itu akadnya. Porsi haji. Nah, dikenai biaya wakalah bil ujroh. Dia ngurus porsi haji kita. Nah, itu jelas nggak boleh. Itu bertambah. Sudahlah double akadnya, terjadi pula riba, tambahan dari pokok. Tapi kalau biaya tambah administrasi, termasuk biaya transfer ini, yang boleh. Gitu. Sama juga, ibu pergi antar sendiri, perlu bensin juga. Ibu naik Gojek, angkutan umum, bayar ongkosnya. Ibu transfer, pihak lain, ada biaya transfer, insya Allah tidak masalah. Gitu. Ada lagi yang tertulis? Ya, Ustaz. Ustaz. Ya, bismillah. Ya, jadi memang ini ya, alhamdulillah kami bersyukur gitu bisa terus apa ya sebetulnya ya. Ya, kami bisa terus belajar gitu ya terkait dengan fikih muamalah ya, alhamdulillah tentu ini sebuah nikmat yang luar biasa karena memang tujuannya dibentuk ya kafahpreneur itu adalah untuk menampung para wabil khusus ya, menampung wabil khusus para hamilud dakwah yang ingin kemudian berbisnis secara syar'i seperti itu. Nah, maka memang kami ini kan baru ya Ustadz ya, baru berapa bulan ya, dari April ya, sekitar 6 bulan ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, ya sekitar 6 bulanan. Jadi memang banyak regulasi-regulasi yang memang itu on proses seperti itu, untuk kemudian ya tadi, bagaimana bisa menyelaraskan ya antara fikih muamalah dengan ilmu muamalahnya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Mawar tadi ya, nah itu memang baru ya, baru regulasi baru yang kemudian dibuat gitu oleh pihak kafahpreneur. Nah, memang ini sempat kami pertanyakan juga gitu ya, di mana esensinya gitu ya, kemudian stok itu harus ada standar minimal gitu kan awalnya hanya standar pembelian barang ya Ustadz. Ya seperti yang dijelaskan tadi gitu, order sekian ya baru dapat harga sekian, itu kan memang ya kita sudah maklumun gitu ya, boleh gitu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu memang ada regulasi terbaru. Nah ini memang baru banget regulasinya, baru banget, baru diumumkan bulan ini ya, berlaku di bulan ini. Nah itu ternyata untuk mendapatkan harga tertentu selain dari jumlah pengambilan barang ya, ternyata juga ada stok di sana gitu, artinya ada stok minimal gitu. Nah kita kan selalu diskusi ya, kita selalu sharing semuanya gitu, baik dengan founder ya dan dengan yang lainnya. Jadi dari pihak founder itu memang menyampaikan gitu ya. Jadi ini sekedar sharing ya Ustadz, nanti bagaimananya supaya kami juga bisa menyampaikan penjelasan yang detail juga kepada founder gitu. Jadi di pihak kafahpreneur itu sendiri itu kan memang ada ini ya, ada istilahnya seperti Dewan Pembina Syariahnya seperti itu. Ustadz Barliantah ya, Ustadz Barliantah dari Makassar yang ya beliau juga pakar fikih muamalah kalau di Makassar gitu ya. Nah, jadi pihak founder itu mempertanyakan gitu hal ini gitu kepada Ustadz Barliantah tersebut. Nah, jadi kalau pandangan Ustadz Barliantah itu mengatakan bahwa soal aturan yang ada di kafahpreneur, kata beliau itu semua ya ada yang berupa syarat yang sifatnya sah mengikat. Nah, namun ada pula syarat yang sifatnya tidak mengikat gitu. Artinya beliau katakan dalam jual beli itu ya ada unsur keridoan ya, ridho sama ridho. Hanya saja memang ada yang syarat yang dibuat itu mengikat, ada yang tidak mengikat. Nah, kata beliau begitu kan. Nah, terus disampaikan oleh founder itu ya, itu bagaimana gitu, statusnya apakah semua itu dibolehkan atau seperti apa gitu ya. Kemudian beliau menjawab, ya boleh gitu. Kata beliau, itu adalah hak
penjual kepada pembeli. Maka jika dilanggar, konsekuensinya dikeluarkan dari komunitas, itu juga boleh, karena itu hak penjual untuk tidak melayani pembeli, gitu. Nah, maka jika founder menghapus keanggotaan distributor karena dianggap melanggar atau tidak memenuhi ketentuan, ini juga boleh. Artinya founder tidak mau jual ke distributor tersebut, gitu. Ini sih chat yang dikirimkan dari Ustadz gitu. Jadi Wulan tuh juga berusaha untuk mencerna gitu ya, ini maksudnya seperti apa gitu. Kalau yang Wulan tangkap gitu ya, maksud Ustadz ini ada di sini syarat yang tidak mengikat keridoan gitu ya, sama-sama ridho saja. Artinya kalau yang Wulan tangkap ya dari penjelasan Ustadz di sini, ya kalau kamu mau silahkan diambil, kalau nggak mau ya udah nggak usah diambil, nggak apa-apa gitu. Maksudnya begitu, apakah begitu gitu ya? Kalau di sini kan beliau katakan ya jual beli pasti dengan keridoan, kata beliau. Soal aturan di KP itu semua ada yang berupa syarat, ya ada yang sah mengikat, namun ada pula syarat yang tidak mengikat, kata beliau. Nah itu ya dibolehkan seperti itu karena pihak penjual memiliki hak gitu, apakah akan menjual barangnya kepada si pembeli atau tidak gitu dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah ini saya sebenarnya masih mencerna juga gitu, maksudnya gimana, karena memang baru ya Ustadz, ketika ada kebijakan baru tuh kami memang selalu ribut sih gitu ya, terutama yang bagian super leader gitu ya, itu selalu ribut mempertanyakan gitu, ini gimana landasan hukumnya dan lain sebagainya gitu, sehingga memang masih dipertanyakan juga gitu kan. Nah kemudian kabar terakhir disampaikan itu gitu ya, disampaikan jawaban dari Ustadz Barlianta. Nah ini kalau Ustadz sendiri gimana gitu menanggapinya dari jawaban beliau ini gitu. Jadi nanti biar ada benar. Kalau Ulan, bentar Ustadz. Ya. Kalau Ulan pribadi gitu ya menganggapnya begini, untuk mengambil jalan tengah gitu ya, barangkali boleh secara syariat sekedar himbauan gitu mungkin ya Ustadz, artinya kalau memang itu ilmu bisnis untuk kemudian supaya tadi bertumbuh mungkin dihimbau gitu ya untuk teman-teman yang distributor gitu ya minimal punya stok sekian, tapi sifatnya himbauan gitu ya Ustadz, artinya bukan disyaratkan. Apakah seperti itu atau gimana gitu, solusinya gimana Ustadz supaya bisa selaras antara kemudian fikih muamalah dengan ilmu muamalahnya gitu. Jazakallah khairan kasih Ustadz. Ya, saya kira tetap kembali kepada dua syarat tadi. Ada syarat ja'li dan syarat syar'i. Kalau syarat syar'i itu mutlak ya. Mutlak tidak boleh kita keluar. Kalau keluar akadnya jadi fasad. Bisa jadi mengantarkan pada kondisi batil seperti gharar tadi. Ada gharar yang dari asalnya itu jadi batil. Tapi beda kalau syarat ja'li. Syarat-syarat ja'li boleh dibuat selama tidak melanggar syariat. Nah, syarat ja'li yang melanggar syariat, kita lihat akadnya apa aja. Kalau akad jual beli, syaratnya itu kan tarodin, suka sama suka. Yang berikutnya ada hanya tarodin, milkiyatul milkut tam, kepemilikannya sempurna, dan seterusnya. Ada beberapa syarat dalam jual beli yang harus kita penuhi. Nah, ketika syarat ja'li itu bertentangan dengan syarat-syarat syar'i ini yang ditetapkan oleh syariat, maka ya akad itu menjadi syarat yang mengikat, yang buat akad transaksi kita jadi tidak sah. Ya, makanya supaya jangan Mbak Ulan dan kawan-kawan yuk tajir yang lain bertanya-tanya, perlu diminta penjelasan yang mana yang mengikat dan mana yang tak mengikat, yang mana yang mengikat yang boleh, yang tak mengikat yang tak boleh itu yang mana, harus jelas, sehingga tidak hanya kesimpulan akhir yang kita peroleh, tapi kita harus tahu detail yang mana dulu gitu loh. Nah kalau sempat syaratnya seperti yang tadi, menjaga kebutuhan konsumen, mesti kamu beli sekian karena kamu jadi anggota, itu kan sudah, walaupun syaratnya ada ini, ya kan?
Nah, melanggar syariat. Orang nggak ada duit gimana? Orang mau beli katanya jual beli putus. Gitu. Oh, itu kan terserah, kalau mau ikut monggo, kalau enggak monggo keluar. Oh, itu kan konsep kapitalis itu kayak gitu. Memang betul, tapi enggak semua berlaku gitu loh. Mohon maaf kalau contohnya agak ekstrim. Ada orang menjual khamar. Kenapa saya disalahkan oleh orang? Kenapa kamu jual khamar? Wong aku kan jual, kalau mau beli-beli, kalau enggak. Kan enggak boleh. Kenapa? Khamar melanggar syariat. Mohon maaf lagi, lokalisasi dibuka di satu tempat, panti pijat dibuka di satu tempat, menghebohkan warga. Warga tidak setuju, protes. Kenapa protes? Ini sarang maksiat. Wah, saya kan tidak maksa kalian. Kalau kalian mau, kalau enggak. Bukan masalah mau, enggaknya. Perbuatan lokalisasi, panti pijat yang plus-plus itu zina, melanggar syariat. Bukan masalah ada orang mau beli tidaknya khamar itu. Persoalannya khamar itu diharamkan oleh syariat. Maka ketika kau jual, bukan dilihat dari orang mau beli, tidak mau beli. Nah, maka untuk clearnya perkara ini, sebaiknya para tim yang di Yuk Tajir minta penjelasan. Yang mana yang mengikat boleh, yang mana tidak. Kalau contoh dia mengikat boleh, misalkan, kalian bekerja di sini harus pakai baju putih hitam hari Senin. Kalau tidak, berarti Anda melanggar aturan, Anda akan diberhentikan. Itu mengikat. Kenapa? Boleh. Boleh itu namanya syarat ja'li. Syarat ja'li yang boleh tidak melanggar syariat. Maka syarat seperti itu tidak melanggar ketentuan dalam muamalah. Tapi gini, disyaratkan kamu diterima, tapi kamu pikir, kalau mau, kalau tidak silakan. Yang lain banyak ngantri. Kamu diterima di sini karena kamu perempuan, ketentuan di SOP kita tidak boleh pakai kerudung. Karena syarat itu syarat ja'li dan ja'linya melanggar syariat, maka kalau tetap dilanjutkan itu hukumnya haram, enggak boleh. Gitu loh. Nah, makanya untuk clearnya Mbak Ulan bagusnya ditanya yang mana yang mengikat boleh dan mana yang tidak. Dan nanti silakan didiskusikan, dikaji lebih lanjut di dalam forum Yuk Tajir. Cuma satu hal poinnya, mohon maaf, kepada teman-teman ini yang Yuk Tajir, ini saya harapkan ketika dalam berdiskusi, dalam bermuamalah, hilangkan bahasa mengandalkan ustadz. Kita ini kita belajar ini levelnya, makomnya mau dinaikkan. Dari muqallidul muttabi, jadi muqallidul am menjadi muqallid muttabi. Kalau orang awam tidak belajar, wah aku dengar kata ustadz ini. Ya udah, itu namanya muqallid am. Karena kita udah ada khusus privat seperti ini, levelnya jangan muqallid am, jangan kata ustadz saya, ustadz kami. Tapi kenapa tidak boleh? Begini loh, ini dalilnya. Sehingga tampilnya teman-teman itu memang bertanggung jawab dengan statement yang dilakukan. Jangan, mohon maaf, jangan ini. Karena kalau kesannya nanti adabnya juga kurang pas. Misalkan andaikan apa yang saya sampaikan bertentangan dengan Dewan Pengawas Syariah di TP, ini kan seakan-akan kesannya mengadu-adu Ustadz. Jadi kan tak ini ya. Nah, berbeda kalau kawan-kawan nanti ya berpendapat, oh menurut saya ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini loh dasarnya, ini loh tidak bolehnya. Ini kan melanggar prinsip eksistensi dari akad jual beli. Kalau yang kita pahami kan begini, ini dalam ketentuan fikihnya akan lebih elegan gitu loh. Jangan kata ustadznya, besok didudukkan pula ustadz sama ustadz. Ya becokak lah ustadz sama ustadz kok. Ya Ustadz, Masya Allah. Ya, insya Allah dipahami Ustadz. Nah, kemudian terakhir yang bentar Mbak Ulan. Ya. Makanya setiap slide materi saya silakan di copy, disimpan kalau perlu jangan di file saja, Anda print. Materi selesai di print.
dibuat satu bundel. Sehingga itu bisa jadi pegangan, baca-baca. Kalau ada hal yang diragukan dari apa yang kami jelaskan, silakan konfirmasi, nelpon Japri, tidak apa-apa, insya Allah. Kalau tidak langsung lewat SMS juga tidak apa-apa, ya. Nah, saya berharap tuh karena sudah kita mengkaji seperti ini, kita itu memang elegan nih. Nah, kan mantap ini. Kok bisa nih orang yuk tajir begini? Oh ya, kami ada kajian. Nah, kayak gitu. Jadi jangan ustadznya. Kalau ustadznya nanti, ini saya bukan tidak maunya, nanti saya yang terkenal. Insya Allah. Nanti kita bulan ke Makassar. Baik, gitu ya. Silakan, terakhir. Iya, Ustaz. Jadi terakhir tadi sudah duduk ya, sudah jelas gitu. Jadi nanti diperjelas lagi di Kafapreneur itu mana yang mengikat, mana yang tidak mengikat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu harus diperjelas lagi. Jadi tidak hanya sekedar kesimpulan, itu pertama. Nah, kemudian tadi juga sudah didudukkan bahwa betul ridho sama ridho, tetapi tidak mungkin suatu kebatilan gitu ya, itu kita gunakan istilah ridho sama ridho gitu ya, namanya kebatilan yang harus ditinggalkan gitu ya Ustaz. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu kan pasti ada solusinya gitu ya Ustaz, secara syariat bagaimana agar fikih muamalah dan ilmu muamalah itu bisa berdampingan. Nah, apakah bisa gitu? Jadi kalau standar stok tadi itu didudukkan hanya sebatas himbauan gitu Ustaz, mengedukasi saja gitu. Jadi tidak menentukan naik atau turunnya harga barang, tetapi hanya sekadar edukasi. Kalau kamu ingin grow, kamu ingin bertumbuh gitu ya bersama dengan tim, maka selayaknya kamu nyetok minimal sekian. Nah, kalau sebatas itu gitu ya Ustadz, apakah itu masih tidak boleh atau boleh gitu? Kalau yang standar pembelian barang kan tadi itu sudah boleh ya, syarat yang dibolehkan. Untuk dapat harga sekian, belanja minimal sekian. Nah, terkait dengan stok tadi, keharusan stok, kalau itu masuknya ke ilmu bisnis, berarti batasannya itu himbauan gitu. Jadi hanya sekadar edukasi, motivasi gitu ya, saran dan lain sebagainya tanpa mengikat gitu. Artinya tidak harus stok sekian untuk dapat harga sekian. Nah, itu bagaimana Ustaz? Bolehkah gitu sekadar himbauan dan saran? Kalau memang boleh kan nanti ini bisa jadi solusi gitu. Artinya ketika kami menyampaikan kepada pihak Kafapreneur, nah kami sampaikan bukan artinya itu kita tetap bisa menggunakan ilmu bisnis ini, tapi ya tetap sesuai syariat. Nah, sesuai syariatnya begini, himbauan. Nah, misalnya himbauan itu dibolehkan, gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Bagusnya gini aja. Sebenarnya Kafa itu kemarin kan selama ini udah ada formulanya. Kalau beli 1 250, kalau beli 3 anggaplah misalkan 600. Kenapa tidak dibanting harga aja kalau orang mau stok? Kalau kalian mau stok sekian, harga sekian. Ya. Kenapa? Karena memang karena penggerak penggiat yang ini, pembisnis di TP ini kan orang-orang yang sudah pertama sudah motivasinya sama, tujuannya sama, ya, semangatnya sama. Terkait dengan produk sama-sama kita udah paham. Kayak gitu kan. Artinya dari sisi SDM tidak masalah. Sehingga artinya kualitas sudah tahu. Tinggal ya gimana caranya. Saya kira dari sisi harga itu aja. Tinggal paling dibanting harga gitu. Tidak mesti harus disyaratkan. Kalau cuma himbauan-himbauan ya ibaratkan pas pengajian kayak tadi sebelum saya mulai kami menghimbau silakan bagi yang punya rezeki bisa di stok. Ya monggo. Kalau cuma sebatas itu kan. Tapi kamu harus stok. Kalau tidak stok kami berhak menghentikan karena sudah melanggar SOP perusahaan. Berarti itu sudah jadi mu'alaf. Baik tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Begitu. Tapi sebaiknya jangan yang kayak tadi gayanya, caranya. Caranya itu lebih bagus di sisi harga itu diturunkan. Wong selama ini juga secara hitung-hitungan kan semakin banyak produk itu dibeli, tentu selisih harga kecil itu kan kecil keuntungan tapi barang berputar cepat. Kan begitu kan? Kalau orang mau stok sekian, nah, kalau orang stok sekian dikasih harga yang lebih rendah lagi, walaupun Kafa itu punya untungnya minim sekali, andai kan cuma 1%,
Tapi barang berputar terus. Ada sisi lain yang nanti kita dapatkan. Ya kenapa tidak? Pakai sisi itu aja. Wong itu selama ini kan tidak ada masalah. Begitu Ustaz memang. Jadi apa gitu. Tapi jangan disyaratkan harus stok. Cuma kalau mau misalkan beli 1 karton, harganya misalkan biasa misalkan 10 juta, ini bisa 7 juta. Oh, itu kan mendengar 3 juta tuh orang bisnis kan, wah ini ngeri nih. Jual berapa untungku? Kan gitu kan. Bermain otak bisnisnya sehingga itu lebih pas gitu. Wong orang beli grosiran, kita beli grosiran, beli beras di grosiran harga 100 yang 10 kilo, beli di bawah di sini eceran ini 10 kilo tuh harga udah 110. Bisa aja. Kalau kita beli yang 20 kilo harganya harusnya 200. Ini dapat 190. Wah, kan untung lagi. Semakin banyak kita beli, semakin rendah harganya, ada pengurangan. Kalau sisi itu ya, itu bagian itu ilmu bisnisnya. Dan itu sesuai dengan fikih bisnisnya, tak melanggar fikih bisnis. Insya Allah boleh, aman. Gitu ya. Baik, Afwan. Baik Ustaz, syukran jazakumullah. Banyak yang perlu diperbaiki. Ya, insya Allah kita perbaiki kata-kata kita. Ya Ustaz, mungkin karena waktu sudah mau maghrib juga, mungkin ya cukup ya untuk sore hari ini. Insya Allah kita lanjut di pekan depan ya. Insya Allah akan ilmu baru. Terus apa yang sudah disampaikan Al-Ustaz, jadi ya kiranya kita ya bisa menyampaikan ya teman-teman kita atau rekan-rekan kita agar bisnis atau muamalah kita semakin berkah ya, tentunya dengan memahami hukum muamalah. Baik Ustadz, mungkin kita ya tutup pertemuan hari ini karena sudah mau maghrib. Kita tutup membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faminkum Ustaz, syukran jazakumullah atas waktunya sudah diberikan kepada kami semua. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga selalu diberikan keberkahan ya, kesehatan dan rizkinya. Amin wa amin. Oke Ustaz, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih Ustaz atas ilmunya. Teman-teman